ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Nah, sebelum kita mempelajari ikatan kimia nih, Ibu mau mengulas materi di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak kita di pertemuan sebelumnya itu belajar mengenai apa? Lupa. Waduh, kenapa kok bisa lupa ya? Padahal minggu kemarin. Banyak tugas. Pasti selalu ya kalian. Nah, di sini ada abstraksi ataupun Ibu mau mengulas tentang materi sebelumnya. Jadi di sini ada konfigurasi elektron dari kedua atom. Ada atom H dan atom Gl. Di sini atom H itu mempunyai konfigurasi 1 elektron valensi. Sedangkan Gl itu ada 7 elektron valensi. Kira-kira atom itu dapat mencapai kestabilan itu dengan cara apa? Dengan memenuhi 8 elektron valensi. Nah, 8 elektron valensi 1 sama 7. Kira-kira menurut kalian dari kedua atom ini yang paling mudah menerima elektron siapa? 7. Kalau yang melepaskan elektronnya 1. Kenapa kok bisa begitu? Jaraknya berapa? Jaraknya 1 dari 8 itu cukup jauh. Oke, jadi lebih mudah melepas berarti atomnya ya? Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi H ini untuk mencapai kestabilan daripada mengambil 7 elektron dari Cl, dia akan melepaskan elektron dan bergabung dengan Cl. Jadi atom H dan Cl ini itu akan saling berikatan. H melepaskan 1 elektron dari Cl. Jadi terbentuknya produk yaitu H Cl. Punya 1, yang H punya 1 disumbangkan ke Cl menjadi HCl seperti ini. Ini konfigurasinya 7 ini dinamakan 1 8. Ini kaidahnya ya berarti. Iya. Sampai sini apakah kalian sudah ingat tentang konfigurasi elektron itu? Sudah. Nah, sekarang ditanya, bagaimana atom itu dapat mencapai kestabilan selain dia memenuhi 8 elektron valensi dengan cara melepaskan elektron. Dan yang terakhir menggunakan elektron bersamaan. Atom itu dapat mencapai kestabilan dengan cara ketiga cara ini yang sudah kalian sebutkan. Maka dari itu dengan pemahaman bagaimana cara atom itu mencapai kestabilan, kita dapat mengetahui bagaimana proses dari atom itu membentuk suatu ikatan. Nah, di sini ada satu iklan minuman yang katanya waktu kita berpuasa dan mengkonsumsi minuman ini itu kita akan bertenaga. Kira-kira dalam minuman ini itu ada apa ya? Kok bisa membuat kita bertenaga? Ada ion katanya. Nah, di sini ionnya itu benar-benar seperti ini. Ada warna merah, ada
dua-duanya, ya, betul kan? Ya. Di sini tidak ada sama sekali, ya kan? Iya. Di sini jadinya C4. Bagaimana caranya dia menjadi C4? Awalnya kan C sama C1 sama 2 H2. Bagaimana caranya dia mencapai senyawa yang stabil, yaitu C4? Belum tahu ya. Oke, kalau begitu dari ketiga senyawa ini itu kan terbentuk dari atom-atom. Ada Na+, Cl-, 2H2, 2H2, 2H+, O2-. Itu akan membentuk senyawa yang stabil. Dan agar stabil itu maka atom-atom saling berikatan membentuk kestabilan tadi ya. Ya, itu akan itu merupakan proses dari suatu ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu sangat penting dalam kehidupan seperti yang sekarang kita lakukan ya. Jadi mulai dari kursi yang kalian duduki, pulpen, dan juga kertas itu merupakan senyawa kimia yang terbentuk dari atom-atom yang saling berikatan membentuk ikatan kimia. Jadi di pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran fisika trigonometri ya. Nah, Ibu harap juga untuk hari ini kalian tuh bisa menjelaskan konsep ikatan ion dan kovalen untuk mengidentifikasi jenis, mengklasifikasikan jenis-jenisnya, serta membandingkan sifat dari senyawa ion dan kovalen. Oke. Nah, Ibu ada LKPD ini, tapi berbasisnya digital menggunakan QR code. Jadi nanti Ibu minta kelas ini dibagi dua kelompok ya. Sekitar 3 sampai 4 orang bisa? Jadi nanti kalian mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Boleh memegang HP, boleh cari-cari di HP, boleh banget. Tapi dengan syarat tidak boleh membuka medsos lainnya, hanya untuk versi. Iya, Bu. Boleh dikerjakan di waktu kerjanya 10 menit cukup? Cukup. Silakan. Oh, nggak bisa maju. Bisa, Bu. Apa ada yang kesusahan? Belum. Nanti kalau misalnya ada yang kesusahan bisa tanya ke Ibu ya. Iya, Bu. Nah, untuk tiap-tiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Satu orang cukup aja buat orang mulai belajar. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan di bagian pengumpulan data yang A, proses pembentukan ikatan ion. Data collection. Boleh maju. Satu orang saja. Ya boleh orang jangan. Di sini kita mau mempresentasikan tentang data collection. Yang pertama itu apa sih pada NA itu activity aplikasi 2 dan 3. Terus dari dan NA merupakan satu yang jadi yang positif. Untuk kelompok yang lain bisa disimak ya. Dia bisa dibatas untuk yang satu, yang kedua itu apa yang daripada CK, dia aplikasi berdasarkan 2 dan 7. Untuk mencari serta CK pada masuk ke menjadi yang negatif. Untuk nomor 3, apa yang daripada F, aplikasi berdasarkan 2 dan 7. Untuk mencari serta pada masuk ke menjadi yang negatif. Oke. Baik. Untuk kelompok yang nomor berapa? 2 ya. Itu apakah jawabannya sama atau apa?
Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut ya. Oke, jawabannya di sini nanti kita bahas bersama. Jadi di sini Ibu akan menerangkan terkait materi hari ini yaitu tentang tekanan kimia dan sekaligus juga akan validasi jawaban dari diskusi kalian. Nah di sini tekanan kimia itu merupakan gaya yang naik antara atom yang menyebabkan atom itu bergabung membentuk senyawa yang stabil. Dan mengapa atom itu harus berikatan? Nah seperti yang kalian sebutkan di awal, untuk mencapai kesadaran elektron harus membentuk senyawa yang stabil serta juga harus menentukan Nah, ikatan kimia itu terjadi karena atom cenderung mencapai konfigurasi data yang stabil seperti gas kuliah. Mulai itu umumnya digambarkan elektron valensi ya. Jadi waktu di gas kuliah itu golongan itu semua atomnya itu sudah sama. Nah, ikatan kimia itu memiliki 3 jenis. Ada ikatan kovalen, ionik, dan ikatan logam. Namun fokus kita pada belajar kali ini itu hanya pada ikatan kovalen dan ionik. Untuk ikatan logamnya di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ikatan ionik bisa dibaca kelompok 2. Ikatan yang terjadi adanya pelepasan atau penerimaan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Lanjut. Ikatan ion disebut juga ikatan elektrovalen terbentuknya antara atom logam dan non-logam. Karena terbentuk antara atom logam dan non-logam. Masih ingat atom logam itu apa saja? Lupa? Lupa. Jadi atom logam itu ada atom hidrogen, ada juga nitrogen, oksigen, dan sulfur, fosfor juga. Nah di sini ada konfigurasi atom dari Mg dan juga Gm untuk MgCl2. Nah di sini itu sekaligus memvalidasi jawaban dari kalian ya. Nah di sini ada konfigurasi atom dari Mg dan Gm. Mg itu kan punya 12 elektron valensinya kan. Tapi di bulan pertama itu dia mengisi sebanyak 2 maksimal 2 elektron bulan pertama. Sementara kalau kedua itu dapat elektron. Sisanya kan kurang 2. Jadi di sini bulan ketiganya ada 2 elektron. Sementara kalau ini dia paling belakang ini ada 7 elektron valensi. Jadi bagaimana dia dapat melepaskan atau menerima elektron sesuai dengan pengertian dari ikatan ion yaitu pelepasan atau penerimaan elektron. Kalau perhatiannya adalah kita di sini ibu ada PR buat kalian. Cuma satu soal aja dan semuanya pilihan ganda. Oh enggak sih ada satu yang SI tapi itu sama-sama lintas. Jadi ini silakan dipindahi ya. Nanti saja kalau pindahnya nggak apa-apa. Ibu mau ke slide-nya, next slide-nya. Jadi setelah pembelajaran hari ini itu kita sudah mempelajari tentang apa aja? Sama koordinasi. Ikatan kovalen seperti apa? Ada pelepasan dan penerimaan dari atom apa aja? Logam. Jadi antara kira-kira kalian sudah nggak semua lagi ya? Soalnya udah pada lemes nih kayaknya. Ya nih, dan tadi benar. Nah ini kesimpulan. Jadi ikatan kimia itu merupakan gaya tarik menarik antara atom yang menyebabkan atom-atom itu bergabung dan membentuk senyawa yang lebih stabil dengan melepaskan elektronnya, menerima elektron, dan menggunakan elektron bersama. Nah, atom itu melakukan ikatan, membentuk ikatan untuk mencapai kesadaran seperti konfigurasi pada elektron gas kuliah dan menggunakan sistemnya. Nah, di sini terdapat 2 jenis ikatan kimia yang sudah kita pelajari yaitu ikatan ion dan kovalen. Ikatan ion itu merupakan perpindahan elektron dari logam ke logam. Ikatan kovalen memakai pasangan elektron bersama antara